Bersyukur kepada Allah, hari ini kita berada di tanggal 11 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita harus optimis, walaupun di tahun ini, di tahun 2023, penentuan tanggal 10 Zulhijjah kita berbeda dengan saudara kita di sebelah. Kendati pun demikian, ini semakna apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmah. Jangan diambil perbedaan itu untuk mencela, tapi ambillah perbedaan itu untuk berpikir lebih dewasa. Mudah-mudahan perbedaan ini menjadi rahmah di antara kita, untuk tidak saling mengejek, tapi harus saling mengajak. Bukan untuk memukul, tapi untuk harus merangkul. Walaupun kita berbeda, tapi tujuan kita adalah sama, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Karena suasana kita hari ini masih suasana Idul Adha, suasana kurban. Hari ini hari tasyrik, hari yang berhubungan dengan hari raya Idul Adha dan hari raya kurban. Maka kita bercermin bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Dikisahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 3 malam berturut-turut pada malam 8 Zulhijjah, maka disunnahkan kita berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah itu dengan puasa tarwiyah, karena tarwiyah itu artinya adalah berpikir dan merenung atas apa yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Lalu pada malam ke-9 Zulhijjah dimimpikan lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mimpi yang sama untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah maka disebutlah dengan hari Arafah. Arti daripada Arafah itu adalah menentukan pilihan, apakah aku harus sembelih anakku Ismail alaihissalam ini atau tidak. Maka pada malam ke-10 Zulhijjah maka mimpinya sama juga dengan mimpi yang terdahulu. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah disitulah disebut dengan hari nahar, hari penyembelihan. Sebelum disembelih Ismail alaihissalam, maka dia panggil Nabi Ismail alaihissalam, diabadikan Allah dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur maja tara qala ya abat if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bunayya, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya tadi malam aku mimpi, inni azbahuka, aku tadi menyembelihmu, maza taro, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail menjawab, ya abad, wahai ayah, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan saja apa yang diperintahkan Allah kepada ayah, insyaallah ayah akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa kita harus mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sementara kita berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah An-Nahl ayat 120. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummatan qanitan lillah, seorang imam yang patuh kepada Allah, qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifa, dan dia adalah orang yang lurus dan istiqamah, walam yaku minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang yang menserikatkan Allah. Para ulama mengatakan ayat inilah menjadi dasar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imamnya para nabi-nabi
para imamnya, para nabi-nabi untuk mencari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkisahkan bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari kebenaran di mana Allah itu sebenarnya, maka dia cari Allah itu ketika dia melihat bulan hilang pada saat siang. Pada saat siang dia jumpa matahari, ternyata matahari pun hilang dalam kegelapan. Tak mungkin ini Tuhan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, karena dia Nabi Ibrahim adalah walam yakum minal musyrikin, tidak menserikatkan Allah, mencari kebenaran Allah. Begitu banyak ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sampai titik klimaksnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka milahnya ini dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Lalu milahnya dilanjutkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Lalu milahnya dilanjutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu milahnya dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan milahnya sekarang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah tinta emas mengatakan bahwa Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Dia 9 kali melaksanakan kurban untuk dirinya dan keluarganya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, apa hikmah yang bisa kita petik ketika bicara kurban? Pertama, bahwa ketika bicara Idul Adha adalah bicara tentang pengorbanan. Maka pengorbanan yang paling terbesar adalah bagaimana kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka survei di tengah masyarakat terkadang kita terlalu banyak, terlalu cinta kepada harta kita. Kita sanggup membayar angsuran NMAX kita 1 bulan 1,5 juta, tapi tak sanggup membeli seekor kambing 2 juta untuk 1 tahun. Inilah pengorbanan yang harus kita contoh. Maka poin yang pertama, apa yang bisa kita korbankan yang terbaik yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang bisa kita ambil tentang kurban ini adalah bahwa kurban itu ketika disembelih, pada zaharnya, pada zahirnya yang disembelih adalah seekor kambing atau seekor kibas. Tapi pada hakikatnya yang disembelih itu adalah sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Pada diri kita ada unsur binatang. Sampai ilmu mantik mengatakan al-insan hayawanun. Manusia itu sebetulnya adalah binatang, natik yang mempunyai akal fikiran. Ini juga dikuatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik kejadian bukanlah karena wajahnya cantik, rupawan, tapi sebaik-baik kejadian itu adalah karena dalam diri manusia ada akal dan nafsu. Kalaulah akalnya menang, maka nafsunya kalah, maka dia manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau akalnya kalah, nafsunya menang, maka dia lebih hina daripada binatang. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tempatkan dia ke tempat yang paling hina. Maka banyak manusia yang berwujud manusia, fisiknya manusia, tapi banyak juga kelakuannya adalah mampu seorang kakek memperkosa cucunya. Ini salah satunya sifat binatang yang harus kita sembelih. Karena sifat manusia daripada sifat binatang itu terlalu tamak, terlalu rakus, terlalu serakah dengan dunia. Dia terlalu memikirkan dunianya tapi lupa dengan akhiratnya. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur, berlomba-lomba telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dimasukkan ke liang kubur. Ini poin yang kedua. Terakhir, hikmah yang kita bisa ambil ketika kita berkorban adalah bahwa ketika kita berkorban, kita harus hidup, kita harus bersosial di tengah-tengah masyarakat. Daging kurban yang kita sembelih tidak untuk kita sendiri. Kita bermasyarakat, orang kaya dapat, apalagi orang miskin juga dapat. Semua rata. Kita berbagi sosial di tengah masyarakat, bahwa ketika di hari Idul Adha, di hari kurban, dan di hari-hari tasyrik, kita harus bahagia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia,
Inilah paling tidak yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah yang berkorban pada tahun ini itu akan menjadi kendaraan kita nanti di akhirat. Dan perlu diingat kata Rasulullah bahwa setiap bulunya itu ada satu kebaikan. Andai kata hari ini kita tidak bisa berkorban, kita harus optimis tahun depan kita pula lah yang harus berkorban. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafur.